Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara sekalian, mahasiswa dan para pecinta ilmu manajemen. Hari ini kita lanjutkan diskusi kita dengan topik komunikasi dan teknologi informasi. Di dalam perusahaan, peran komunikasi sangat penting karena komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada berbagai lini yang ada di dalam perusahaan. Baik informasinya yang bersifat interpersonal maupun informasi yang bersifat organisasional. Sebelumnya kita ingin jelaskan apa itu sesungguhnya informasi tersebut. Kalau kita lihat, kita rujuk dari berbagai referensi, ternyata informasi itu adalah sesuatu pesan yang disampaikan oleh para komunikator kepada komunikan. Di mana komunikator itu adalah orang yang menyampaikan informasi, kemudian komunikan adalah orang yang menerima informasi. Namun demikian, agar informasi ini dapat sampai secara efektif dari komunikator kepada komunikan, maka diperlukan adanya komunikasi. Maka oleh karena itulah kita membahas topik komunikasi dan teknologi informasi pada saat ini. Apa sesungguhnya komunikasi itu? Menurut para ahli, komunikasi itu adalah proses pertukaran fakta, ide, opini, dan emosi, baik melalui kata-kata, melalui surat, melalui simbol, pesan, atau melalui berbagai sarana teknologi informasi. Dalam organisasi, seperti saya sampaikan tadi, komunikasi ini merupakan cara bagi organisasi untuk saling memahami dan saling mengerti melalui informasi yang disampaikan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat dulu kenapa komunikasi itu penting. Kenapa komunikasi itu penting? Dibahas, dipelajari oleh berbagai komponen masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang ada di dalam organisasi atau yang berada di dalam satu perusahaan. Yang pertama, komunikasi itu mendatangkan efektivitas yang besar. Jadi dengan komunikasi, efektivitas pencapaian tujuan dari suatu organisasi atau dari suatu orang perorangan ini akan lebih besar. Kemudian komunikasi menempatkan orang pada tempat yang seharusnya. Dengan adanya komunikasi antara calon karyawan dengan calon perusahaan yang menggunakan karyawan, atau komunikasi dengan karyawan dengan pimpinan suatu perusahaan, maka seorang pimpinan dapat informasi yang jelas dan terperinci tentang calon karyawan, sehingga dia dapat menentukan di mana calon karyawan tersebut dapat ditempatkan secara tepat. Kemudian komunikasi membawa orang untuk terlibat di dalam organisasi dan meningkatkan motivasinya untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan meningkatkan komitmen daripada karyawan di dalam suatu organisasi. Jadi dengan adanya komunikasi ini akan mendorong orang merasa terpanggil untuk bekerja lebih baik dan juga meningkatkan komitmen dia kepada organisasi atau karyawan di mana dia berada. Kemudian yang keempat, alasan pentingnya komunikasi adalah di mana komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antara bawahan dengan atasan, dengan kolega dan orang-orang di dalam organisasi dan di luar organisasi.
Terakhir, pentingnya organisasi. Terakhir, pentingnya komunikasi itu karena dia membantu orang-orang untuk mengerti perlunya ada perubahan di dalam suatu organisasi. Kemudian kita masuk kepada proses daripada komunikasi. Jadi tahap-tahap, langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan komunikasi. Yang pertama adalah proses pengiriman. Jadi di sini yang berperan adalah pengirim, orang yang menyampaikan pesan, ya, atau istilahnya komunikator. Itu proses ini di mana si orang atau pihak yang memberikan pesan kepada pihak yang akan menerima pesan. Biasanya dapat dilakukan oleh para karyawan atau manajer atau pihak luar yang memberikan gagasan, maksud, informasi, dan lain-lain yang tujuannya untuk melakukan komunikasi. Kemudian setelah itu ada penyandian. Apa itu penyandian? Penyandian ini adalah pembuatan kode dari pesan-pesan yang disampaikan. Hal ini perlu karena informasi hanya dapat dikirim dari seseorang kepada orang lewat perwakilan sandi-sandi, perwakilan kode-kode. Contoh, kalau dalam perusahaan sebenarnya sandi itu dapat berupa informasi keuangan, laporan penjualan, ya, atau data-data komputer yang diterjemahkan ke dalam bentuk pesan. Jadi sebenarnya sandi ini adalah bahasa organisasi, ya, bahasa daripada organisasi. Kalau di organisasi bisnis tentu sandinya berupa informasi keuangan, laporan penjualan, kinerja daripada karyawan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah ada proses penyandian, maka kita masuk kepada tahap berikutnya, yaitu kita masuk ke tahap penyampaian komunikasi. Nah, itu dengan menggunakan saluran komunikasi atau communication channel, ya. Jadi pesan yang telah dibuat berupa sandi tadi diberikan kepada penerimanya atau receivernya. Fungsi saluran komunikasi di sini adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Untuk menyampaikan pesan ini, untuk menyampaikan pesan atau mengirimkan pesan yang dimaksud organisasi, orang dapat menggunakan berbagai cara. Bisa dengan tatap muka, diantarkan langsung, bisa dengan telepon, bisa dengan pertemuan kelompok, yang menggunakan jasa internet, dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian masuk ke tahap yang berikutnya, proses yang berikutnya. Apa proses berikutnya? Yaitu proses pengertian sandi. Jadi menerjemahkan apa makna daripada sandi itu, atau bahasa lainnya mensaritilawahkan sandi tersebut. Jadi pesan yang diterima tadi kemudian harus diinterpretasikan, harus diterjemahkan ke dalam informasi yang memiliki arti. Apa contohnya? Misalkan informasi keuangan tadi, ada laporan keuangan yang terdiri dari neraca, kemudian ada berupa laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, laporan arus perubahan modal. Maka di dalam laporan keuangan ini akan kita terjemahkan. Kalau katakanlah neracanya, sumber pendanaan daripada perusahaan itu di pasifanya itu katakanlah banyak berasal dari hutang misalkan. Jadi dari komposisi pendanaan itu
mayoritas berasal dari hutang, lebih daripada 50% pendanaan perusahaan berasal dari hutang. Ini apa artinya? Ini artinya perusahaan memiliki risiko yang tinggi untuk masa yang akan datang. Risiko apa? Yaitu risiko kalau tingkat bunga naik. Ya. Jadi ada risiko tingkat bunga yang berpotensi menyebabkan perusahaan mengalami kerugian karena beban bunga yang dibayar tinggi. Kan kalau dalam laporan keuangan setelah EBT, earning before tax, itu laba sebelum pajak itu laba sebelum pajak itu kan ada bunga ya. EBIT itu earning before interest and tax itu. Nah, jadi kalau bunganya tinggi, tentu EBIT-nya bisa saja negatif kalau bunganya sangat tinggi. Sehingga pada awalnya perusahaan yang mempunyai laba kotor, laba operasi yang positif karena bunganya tinggi, maka bisa saja EBT-nya, laba sebelum pajaknya, negatif. Yang tentu saja pada akhirnya menyebabkan laba bersih atau earning after tax-nya menjadi negatif. Kemudian setelah itu ada penerima. Jadi kita tahap ke penerima. Nah, bila pesan tersebut telah sampai kepada penerima, maka terjadilah komunikasi. Artinya pesan yang dikirimkan tersebut telah dapat diterima oleh orang yang menjadi tujuan daripada komunikator. Jadi dalam ini penerima ini adalah komunikan, orang yang menjadi target tujuan penyampaian pesan daripada komunikator atau daripada si sender. Kemudian setelah itu ada umpan balik. Apa artinya umpan balik? Apa gunanya umpan balik atau feedback ini? Gunanya adalah untuk memberikan saluran kepada si pemberi pesan untuk menyampaikan apakah pesan ini sudah sampai atau belum, atau kalau sudah sampai apakah sesuai yang diterima dengan apa yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Ya. Misal saja dalam tatap muka bisa saja ditanyakan langsung ya umpan balik daripada pesan yang dikirimkan tadi. Kemudian setelah itu ada di dalam proses penyampaian pesan ini ada distorsi atau kegaduhan atau noise. Apa itu noise? Yaitu hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam penyampaian pesan. Ya. Jadi hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam penyampaian pesan. Nah, gangguan dapat saja timbul dari saluran komunikasi, ya metode pengiriman yang tidak tepat, ya. Nah, kemudian suasana waktu pengiriman dan lain-lain yang menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sesuai, informasi yang diterima oleh si komunikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian apa saja yang menyebabkan noise tersebut atau penghalang komunikasi yang efektif. Nah, ini dalam konteks interpersonal ya, komunikasi antar pribadi di dalam perusahaan. Yang pertama adalah karena ada penyaringan. Artinya di sini ada manipulasi informasi yang secara sengaja dilakukan untuk memperlihatkan keadaan yang lebih menyokong penerima. Jadi informasi-informasi yang tidak sesuai dengan si penerima ini disaring, dikeluarkan. Bahasa kitanya informasi tersebut disensor begitu. Ya. Pekerjaan ini cenderung dilakukan terhadap ketertarikan
daripada persepsi personal dalam menghadapi hal-hal yang penting. Jadi kalau kita menerima informasi dari orang-orang katakanlah menarik perhatian kita ya, sehingga nanti kita akan terima, tapi kalau tidak kita akan skip informasi tersebut. Kemudian yang kedua, persepsi yang selektif, yaitu dalam hal ini para penerima atau receiver atau komunikan itu dalam proses berkomunikasi selektif, dia mendengar dan melihat komunikasi yang tergantung kepada keperluannya. Kalau informasi ini penting bagi dia, maka dia perhatikan dengan baik-baik. Tapi kalau tidak, ya dia anggap angin lalu saja, sehingga komunikasi tidak mencapai sasarannya. Informasi yang disampaikan dalam komunikasi tidak dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah emosi. Jadi penghalang komunikasi yang efektif tersebut, yang ketiga adalah adanya emosi. Jadi orang akan sering menginterpretasikan perbedaan pesan yang sama tergantung kepada tingkat kebahagiaannya waktu dia menerima pesan. Ya, pada emosi yang ekstrim bisa saja menghalangi komunikasi yang efektif. Misalkan di saat mengalami depresi yang tinggi, ya orang tidak memperhatikan adanya informasi. Ya. Kemudian informasi yang berlebihan. Jadi penghalang yang ketiga daripada komunikasi efektif itu adalah informasi yang berlebihan. Ini terjadi ketika informasi yang ada dalam bekerja itu melampaui proses kapasitas seseorang, maka dapat diatasi dengan menyeleksinya. Artinya apa? Kalau informasi itu berlebihan, maka orang menerimanya tidak optimal. Maka oleh karena itu, maka informasi itu harus diseleksi, ya. Jadi informasi yang banyak itu diseleksi, sebagian digagalkan, dihapuskan, sehingga hal-hal yang menyebabkan orang katakanlah merasa bosan itu dapat dikurangi, sehingga informasi yang benar saja yang diterima oleh orang. Ya. Kemudian kita masuk kepada yang berikutnya. Ya, tadi sampai kepada informasi yang berlebihan, kita masuk lagi ke yang kelima. Penghalang komunikasi yang efektif itu adalah adanya defensiveness, ya. Jadi ketika informasi itu, ketika orang merasa ada ancaman dengan informasi tersebut, maka mereka biasanya akan mereduksi informasi tersebut untuk mempertahankan dirinya. Kemudian yang kelima, bahasa. Jadi bahasa juga menyebabkan penghalang daripada komunikasi yang efektif. Perbedaan arti kata yang kita gunakan akan dipikirkan oleh orang. Arti kata yang kita gunakan, kata-kata yang kita gunakan akan memberikan makna oleh orang-orang yang berbeda umur, yang berbeda pendidikan, yang berbeda latar belakang budaya, sehingga akan mempengaruhi efektivitas daripada komunikasi tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, adanya perbedaan budaya. Jadi kultur daripada suatu wilayah atau suatu negara. Perbedaan komunikasi, perbedaan budaya dapat menimbulkan perbedaan bahasa yang dipahami oleh orang. Kemudian juga tentang makna daripada pesan yang kita sampaikan. Karena adanya latar belakang budaya yang berbeda antara orang yang
memberikan informasi dengan orang yang menerima informasi di dalam komunikasi tersebut. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi halangan komunikasi yang efektif tadi. Yang pertama adalah dengan menggunakan umpan balik. Jadi di sini dengan umpan balik ini kita dapat menemukan apakah si komunikan kita, sasaran tempat kita memberikan komunikasi, memberikan informasi melalui komunikasi telah dapat menerima pesan dengan baik atau tidak. Yang kedua, bahasa yang sederhana. Jadi gunakanlah bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh orang. Ya. Jadi jangan menggunakan bahasa yang kata-katanya menimbulkan makna ganda atau sulit dipahami oleh orang, sehingga nanti akan mempengaruhi daya terima orang terhadap komunikasi yang kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, mendengar secara aktif. Apa artinya? Kita mendengarkan secara penuh semua informasi-informasi yang diberikan tanpa membuat pendapat terhadap informasi itu atau tanpa memberikan interpretasi daripada daripada informasi yang diberikan. Kemudian yang kelima, constraints emotions. Jadi membatasi emosi ketika kita menerima informasi. Terimalah informasi dengan tenang, dengan penuh perhatian, ya, dengan seksama, sehingga apa yang disampaikan insya Allah dapat kita terima secara maksimal. Ya. Kemudian kita masuk kepada komunikasi organisasi. Jadi kalau tadi komunikasinya bersifat interpersonal antar individu, kita masuk kepada komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi itu adalah komunikasi yang dilakukan antara pribadi personal dengan organisasi atau antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas daripada komunikasi organisasi. Yang pertama adalah saluran komunikasi formal, kemudian struktur organisasi, kemudian ada spesialisasi jabatan, dan terakhir ada pemilikan daripada informasi. Saluran komunikasi formal akan mempengaruhi efektivitas komunikasi di dalam 2 bentuk atau 2 cara. Yang pertama dalam bentuk liputan saluran formal. Semakin besar liputan saluran formal, semakin melebar sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan organisasi. Komunikasi yang efektif biasanya makin sulit dicapai dalam organisasi yang besar dengan cabang-cabang yang tersebar. Yang kedua, saluran komunikasi formal dapat menghambat aliran informasi antar tingkatan organisasi. Nah, oleh karena itu, kita harus mengantisipasinya dengan menciptakan berbagai komunikasi yang pada intinya menghindari hambatan-hambatan tersebut pada level organisasi yang berbeda. Nah, tentu di sini dibutuhkan kedewasaan daripada para manajer untuk menghindari hambatan antar level ini. Kemudian yang kedua, struktur organisasi.
struktur wewenang di dalam organisasi mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas organisasi. Perbedaan kekuasaan dan kedudukan seseorang dalam organisasi akan menentukan pihak-pihak yang berkomunikasi dengan seseorang serta isi dan ketepatan daripada komunikasi tersebut. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi efektivitas ini dalam struktur wewenang yang berbeda ini, maka diperlukan adanya suatu pemahaman yang pemahaman yang saling memahami antara wewenang organisasi yang berbeda, antara level organisasi yang berbeda. Kemudian setelah itu ada spesialisasi jabatan. Biasanya spesialisasi ini akan mempermudah komunikasi di dalam kelompok yang berbeda. Jadi kalau kita punya spesialisasi jabatan yang berbeda, ini komunikasinya akan menjadi lebih mudah. Di mana para anggota suatu kelompok kerja yang sama cenderung berkomunikasi dengan tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang sama. Komunikasi antara kelompok-kelompok yang sangat berbeda akan cenderung dihambat. Jadi tentu kelompok di sini adalah kelompok yang yang menyebabkan distorsi, tapi kelompok yang berbeda dengan tugas yang berbeda tentu komunikasinya tentu tidak akan menghambat. Kemudian pemilihan informasi, artinya bahwa individu-individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan mereka. Individu yang memiliki komunikasi yang khusus ini dapat berfungsi lebih efektif daripada yang lainnya ketika melakukan komunikasi. Banyak di antara para individu yang tidak bersedia menghasilkan informasi tersebut, membagikan informasi tersebut kepada yang lainnya, sehingga akan mempengaruhi efektivitas daripada organisasi tersebut. Jadi itulah dulu saudara-saudara pecinta ilmu manajemen, topik komunikasi ini untuk session yang pertama. Untuk session yang berikutnya kita dapat bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.